Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semuanya. Perkenalkan saya Nabila Nurjana dengan IMG 0025205 dari kelompok A7. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan anatomi 1.3 tentang anatomi dinding abdomen, git superior dan inferior. Nah, di sini terdapat 3 laporan. Baik, saya akan membacakan untuk laporan yang pertama. Di laporan pertama, Dava sedang maraton nonton One Piece dari episode 1. Ia melihat Zoro sering berlatih angkat beban dan punya perut six-pack. Dava juga ingin punya perut six-pack seperti Zoro dan memutuskan untuk mulai latihan. Namun, ia bingung harus melatih otot apa sehingga ia bertanya pada kamu yang kebetulan sedang mempelajari anatomi abdomen. Yang A, jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Yang B, jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen. Yang C, jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Lanjut ke anterolateral. Di anterolateral sendiri ini dia terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada kulit, yang kedua ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis sendiri itu dia terbagi menjadi 2, ada fascia Kemper sama fascia Scarpa. Yang ketiga ada fascia profunda, yang keempat itu ada musculi et aponeurosis. Untuk musculi et aponeurosis sendiri itu dia terbagi menjadi 5. Ada musculi obliquus externus abdominis, musculi obliquus internus abdominis, musculi transversus abdominis, musculi rectus abdominis, sama musculi pyramidalis abdominis. Yang kelima ada fascia transversalis, yang keenam ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak peritoneum parietale. Nah, untuk yang terlihat itu ada musculi obliquus externus abdominis, musculi obliquus internus abdominis, sama musculi transversus abdominis. Sedangkan untuk musculi rectus abdominis dan musculi pyramidalis abdominis itu ada di dinding abdomen anterior. Baik, kita lanjut ke posterior. Di posterior sendiri ini dia terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada kulit, yang kedua ada fascia superficialis dorsi, yang ketiga ada musculus yang terbagi menjadi 4 lapisan. Untuk lapisan yang pertama itu ada musculi latissimus dorsi, yang untuk lapisan kedua ada musculi obliquus externus abdominis, musculi erector spinae, musculi longissimus dorsi, sama musculi serratus posterior inferior. Untuk lapisan yang ketiga ada musculi multifidus, musculi interspinalis, sama musculi obliquus internus abdominis. Untuk lapisan yang keempat ada musculi quadratus lumborum, musculi iliopsoas, sama musculi transversus abdominis. Untuk yang keempat ada fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan yang kelima ada peritoneum parietale. Terus kita lanjut ke organ retroperitoneal. Organ retroperitoneal ini dia tuh berada di luar kavitas peritoneum, yang dilapisi peritoneum hanya di permukaan anteriornya saja. Untuk viscera retroperitoneal atau Sedgwicker itu, untuk yang S itu suprarenal gland, yang A itu aorta, yang D itu duodenum kecuali pars superior, yang P itu pankreas atau kecuali kauda, yang U itu ureter, yang C itu colon ascendens et descendens, yang K itu kidney, yang E itu esophagus, dan yang R itu ada rektum. Baik, kita langsung lanjut ke laporan yang kedua. Untuk laporan kedua ini, Rama gemar menonton Tamboykun di YouTube. Setelah melihat dia makan mie pedas dan ayam goreng, Rama langsung memasak 2 bungkus mie pedas dan membeli 2 porsi ayam goreng. Keesokan harinya, Rama curhat ke kamu karena merasakan sakit perut hingga kerongkongannya terasa panas. Kamu pun curiga Rama mengalami GERD. Jelaskan anatomi gester beserta sphincter yang ada di gester. Nah, untuk anatomi gester, dia itu terdapat 4 bagian. Yang pertama itu ada fundus gastricum, yang kedua pars cardiaca, yang ketiga corpus gastricum, rugae atau plica gastrica, yang keempat itu ada pars pylorica atau antrum, dan canalis pyloricum. Untuk sphincternya itu dia ada gastroesophageal sphincterless, terus ada musculus sphincter pylori, curvatura gastrica major omentum majus, curvatura gastrica minor omentum minus, orificum cardiacum setinggi vertebra thoracalis 11, sama orificium pyloricum setinggi vertebra lumbalis 1.
Lanjut ke omentum. Omentum itu terdiri dari dua, ada omentum minus sama omentum majus. Untuk omentum minus, dia terdiri dari ligamentum hepatoduodenal berisi vena porta hepatis, arteri hepatica propria, ductus choledocus sama plexus hepaticus, dan ligamentum gastrohepaticum. Kalau untuk omentum majus, dia ada ligamentum gastrocolica, ligamentum gastriprenica, ligamentum gastrolienale, sama ligamentum splenorenale. Kita lanjut ke arteri. Arteri ini untuk cabang trunkus coeliacus atau Vergut, itu dia ada arteri gastrica sinistra yang berasal dari trunkus coeliacus. Ada juga arteri gastrika dextra yang berasal dari arteri hepatica communis. Ada arteri gastrika brevis yang berasal dari arteri lienalis pada hilum lienale. Ada juga arteri gastromentalis sinistra yang berasal dari arteri lienalis. Ada arteri gastromentalis dextra berasal dari arteri gastroduodenalis, sama ada arteri gastrika posterior yang berasal dari arteri lienalis. Lanjut ke vena. Untuk venanya sendiri itu ada vena gastrika dextra et sinistra yang bermuara langsung ke vena porta hepatis. Ada juga vena gastrika brevis dan vena gastromentalis yang mentalis sinistra yang bermuara ke vena lienalis. Ada juga vena gastromentalis dextra yang bermuara ke dalam vena mesenterica superior. Untuk inervasinya, parasimpatis itu ada nervus vagus. Kalau simpatis itu ada truncus sympathicus, nervus splanicus majus, plexus coeliacus. Terus ada juga musculus sphincter pyloricus yang mendapat impuls inhibisi atau relaksasi dari nervus vagus. Nah, kita lanjut untuk ke laporan yang ketiga. Di laporan ketiga ini, Rama, seorang siswa kelas 11, merasa perutnya sakit sejak pagi. Awalnya rasa nyeri muncul di sekitar pusar dan hanya terasa seperti kram ringan. Namun beberapa jam kemudian, nyeri tersebut berpindah ke bagian kanan bawah perut dan semakin tajam. Raka juga merasa mual, hilang nafsu makan, dan ketika teman sekelasnya menekan sedikit area tersebut, rasa sakitnya bertambah hebat. Jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Kita lanjut ke appendix vermiformis. Menurut garis Monro-Picter, diukur dari sias dextra ke umbilicus, pangkal appendix terletak 1/3 lateral garis Monro-Picter yang disebut sebagai titik MC Burney. Menurut garis Lenz, diukur dari sias dextra sampai sias sinistra. Ujung appendix adalah pada titik 1/6 lateral dextra. Nah, di sini ada juga appendix retrocaecal yang terletak di belakang caecum atau caecum mengarah ke atas, merupakan bentuk paling umum. Kalau appendix postilealis itu dia terletak lebih mengarah ke kiri di belakang ileum dan mesenterium. Ada juga appendix pelvicum, dia mengarah ke bawah melewati psoas mayor dengan ujungnya melebihi tepi atas panggul bawah. Ada juga appendix preilealis yang terletak lebih mengarah ke kiri di depan ileum dan mesenterium. Yang terakhir ada appendix subcaecalis yang terletak descendens ke caudal. Sekian penjelasan laprak anatomi 1.3 tentang dinding abdomen, git superior dan inferior dari saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.